Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Humaira Jasmine. Kalian bisa panggil aku Jasmine. Aku seorang mahasiswa sosiologi di Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini aku akan membahas tentang suatu kasus pembangunan di Indonesia. Aku mengangkat judul mengenai penindasan gaya baru terhadap perempuan dan implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Nah, ada dua subbab pembahasan yang akan aku bahas di video ini. Yang pertama adalah bagaimana sih kondisi pembangunan perempuan di Indonesia ini. Nah, yang kedua adalah tentang kapitalisme nih. Jadi bagaimana kapitalisme itu dapat menjadi penindasan jenis baru pada perempuan di pembangunan Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pembangunan perempuan di Indonesia. Nah, menurut Djokrowinoto tahun 1996, ada 3 hal nih mengenai pembangunan perempuan di Indonesia. Yang pertama adalah kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekonomi itu dinilai cukup besar, namun hanya sebagai objek dari kepentingan politik dan juga ekonomi. Yang kedua adalah perempuan itu memberikan 66% jam kerjanya, tetapi hanya dapat menikmati 10% dari upahnya. Lalu yang ketiga adalah perempuan itu lebih sedikit menikmati hasil kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Nah, jadi bisa disimpulin bahwa perempuan itu upah per jamnya lebih rendah dari laki-laki, lalu perlindungan hukumnya juga kurang, dan ruang gerak pada perempuan yang sangat-sangat terbatas. Ketiga hal ini merupakan fakta yang dinilai cukup merugikan perempuan, di mana perempuan itu kurang memiliki akses untuk pembangunan di Indonesia karena dinilai tidak memiliki bargaining position. Nah, hal ini diakibatkan oleh stereotip ya dari perempuan, karena perempuan itu dianggap tidak pantas bekerja dalam sektor industri. Sektor industri itu domainnya laki-laki anggapannya. Perempuan itu hanya dapat mungkin mengurus rumah tangga, berperan dalam peran-peran domestik, dan menjaga anak saja. Nah, ada sebuah studi dari Lestari yaitu mengatakan bahwa perempuan yang bekerja mungkin sebagai sales rokok, minuman, dan lain-lainnya itu kerap mengalami eksploitasi fisik ya, baik pelecehan secara verbal maupun secara fisik saat mereka bekerja. Nah, selain itu mereka juga mengalami banyak sekali diskriminasi dan ketidaksesuaian pada jam kerja. Nah, di mana jam kerjanya itu terlalu banyak. Bahkan hak mereka sebagai seorang pekerja itu juga kerap tidak dipenuhi, seperti mungkin keselamatan kerja, cuti, dan lain-lainnya. Secara struktur perempuan ini memang sangat-sangat dirugikan oleh beberapa kebijakan pemerintah. Contohnya itu seperti kebijakan untuk mengirim tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Nah, pemerintah itu mengeruk keuntungan dengan meningkatnya devisa negara dari pekerja yang dikirim ke luar negeri tersebut. Namun pembekalan dan juga perlindungan terhadap pekerja perempuan itu masih sangat-sangat minim. Nah, akibatnya adalah ketika mereka bekerja di luar negeri, mereka itu kerap mengalami banyak sekali kekerasan ya, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, lalu penyiksaan, dan juga bentuk kekerasan lainnya. Nah, bahkan pemerintah itu juga kerap menyalahkan ataupun melimpahkan semuanya terhadap perempuan tersebut. Menurut Salihin dan juga Firdaus tahun 2019, ada 2 hal yang mempengaruhi ketidakadilan gender dalam proses pengembangan sumber daya manusia, yaitu terhadap pembangunan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah ideologi developmentalism. Nah, jadi developmentalism ini merupakan sebuah ideologi yang mampu menyembuhkan patologi sosial. Contohnya seperti kemiskinan, lalu keterbelakangan umat manusia, dan lain-lainnya. Nah, namun kenyataannya adalah developmentalism ini sebenarnya itu menghadirkan masalah baru yang lebih kompleks dari masalah-masalah tadi, yaitu modernisasi. Nah, jadi menurut Salihin dan juga Firdaus tahun 2019 ini, developmentalism ini adalah sebuah rekayasa barat untuk negara dunia ketiga. Ideologi pembangunan ini dia diboncengi oleh kepentingan kapitalisme yang erat dengan perempuan dan sangat-sangat tidak berpihak pada perempuan. Nah, aku mengambil contoh yaitu mengenai revolusi hijau. Nah, jadi guys, dulunya sektor pertanian itu
kebanyakan didominasi oleh perempuan, bahkan saat masa panen. Nah, jadi ketika masa panen itu banyak sekali perempuan yang lebih dominan bekerja di sektor pertanian daripada laki-laki. Namun, setelah kapitalisme masuk melalui teknologi, perempuan itu lambat laun menjadi tersingkirkan. Mereka tidak lagi bekerja di sektor pertanian tersebut karena dianggap bodoh atau tidak pantas daripada laki-laki, dan laki-lakilah yang lebih bisa, lebih mampu untuk mengoperasikan teknologi-teknologi tersebut. Nah, hal ini juga membuat perempuan haknya itu dirampas dan juga semakin termarginalkan. Nah, lalu hal yang kedua adalah WID ataupun Women's in Development. Nah, jadi sebenarnya konsep dari Women's in Development ini adalah untuk mengupayakan bagaimana sih caranya perempuan itu agar tidak termarginalkan gitu. Nah, jadi konsepnya baik gitu. Nah, tapi realisasi yang dilakukan oleh WID ini adalah dengan program-program, contohnya mungkin pembentukan organisasi seperti Dharma Wanita, lalu PKK, dan lain-lainnya. Nah, tapi faktanya adalah program-program tersebut ya, seperti contohnya Dharma Wanita, itu sangat-sangat tidak lepas dari intervensi dan juga kepentingan negara yang bersifat bias dan sangat-sangat patriarki. Nah, contohnya misalnya Dharma Wanita tadi. Nah, jadi Dharma Wanita ini adalah sebuah organisasi yang isinya adalah istri-istri para pegawai negeri ataupun pejabat. Nah, jadi dengan organisasi ini bisa saja suatu pejabat itu menggunakan istrinya untuk menggerakkan ataupun melakukan mobilisasi terhadap perempuan-perempuan lainnya. Nah, praktik ini secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa fungsi istri itu hanya sebagai pendukung dan juga alat untuk menjustifikasi kepentingan suami. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kapitalisme sebagai gaya baru penindasan terhadap perempuan. Nah, jadi kehadiran globalisasi dan juga ekonomi pasar bebas itu telah membawa banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup besar dan nyata dalam kehidupan kita sekarang. Nah, dalam globalisasi ya, kekuatan pasar itu diyakini dapat membantu mensejahterakan dan juga memakmurkan kehidupan manusia. Nah, pasar dalam globalisasi itu telah mengambil peran yang cukup penting dalam kehidupan, termasuk bagi kapitalisme untuk memasarkan produknya. Nah, kapitalisme melalui media promosinya, contohnya seperti iklan, baik media cetak maupun elektronik, itu mentransformasikan nilai-nilai customer culture. Nah, jadi kapitalisme itu merekayasa dan juga mempromosikan lifestyle modern yang dikemas dalam simbol-simbol kebahagiaan atas konsumsi tersebut. Nah, melalui iklan itu keinginan-keinginan itu dikonstruksi, penampilan dan gaya itu seolah-olah merupakan hal yang sangat-sangat penting. Dunia iklan kapitalisme itu merupakan alat yang sangat-sangat efektif untuk mengontrol ideologi pasar dan menciptakan ketergantungan pada produk yang mereka tawarkan. Nah, keberhasilan kapitalisme ini membentuk gaya hidup yang dinilai berhasil, yang dapat dilihat dari sekarang itu obsesi wanita Indonesia untuk memiliki kulit putih seperti yang dicitrakan oleh iklan yang dibuat oleh kapitalisme. Budi Asa memperkirakan bahwa hampir rata-rata 90% periklanan itu menggunakan wanita sebagai modal iklannya. Pri Sudarsono juga menambahkan bahwa tampilnya seorang wanita dalam sebuah iklan itu memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya jual suatu produk. Dan jadi bukan hanya untuk menyampaikan sebuah pesan dari produk tersebut, tapi juga kesan dari produk tersebut. Nah, jadi sekarang tubuh perempuan itu telah direduksi untuk dijadikan komoditi. Contohnya mungkin seperti iklan mobil, minuman, dan barang-barang olahraga agar dapat memberikan daya tarik pada produk tersebut. Daya pikat erotik itu merupakan faktor yang dominan dan sangat-sangat penting dalam membangkitkan hasrat orang untuk mengkonsumsi suatu produk. Karena dianggap bahwa perempuan itu ditakdirkan untuk menjadi indah dan mempesona, maka kapitalis dengan cerdik menggunakan perempuan untuk mengembangkan usaha dan produk-produk mereka.
Perempuan yang seharusnya membebaskan dirinya sendiri dari subordinasi laki-laki justru sebaliknya, mensubordinasikan perempuan lain dan juga dirinya sendiri itu ke dalam struktur-struktur yang didominasi oleh laki-laki dan berbagai institusi sosial. Ironisnya lagi, perempuan yang berada dalam citraan yang tadi itu tuh mereka merasa bahwa mereka dalam dunia yang empirik dan juga real. Bahkan mereka merasa lebih menemukan eksistensinya dalam kondisi-kondisi seperti tersebut. Nah, selanjutnya, Boaventura de Sousa Santos, yaitu seorang sosiolog dan intelektual paling berpengaruh saat ini yang mengkritik mengenai ideologi pembangunan yang muncul dari pengaruh teori modernisasi. Nah, jadi ideologi pembangunan itu merupakan produk kapitalisme yang membuat negara berkembang itu mengalami ketergantungan terhadap negara barat, kata de Sousa Santos. Nah, jadi menurut Santos, ketergantungan ini itu dianggap sebagai kolonialisme baru yang dibungkus dalam ideologi pembangunan. Nah, pada kasus yang telah kita bahas tadi, itu adalah bentuk nyata dari kritik de Sousa Santos pada ideologi pembangunan, di mana pembangunan yang dilakukan dan diupayakan oleh negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia, itu juga merupakan sebuah penjajahan cara baru, yaitu dengan masuknya kapitalisme. Kemudian de Sousa Santos juga mengenalkan sebuah konsep yaitu epistemicide, yaitu adanya hegemoni pengetahuan barat yang berakibat pada pengetahuan non-barat. Nah, de Sousa Santos juga menyebutnya sebagai pembunuhan pengetahuan. Nah, jadi dalam kasus ini perempuanlah yang menjadi korban dan juga dimanfaatkan oleh pengetahuan barat tersebut. Jadi kapitalisme itu memanfaatkan perempuan untuk kelangsungan eksistensinya, dan sementara perempuan sendiri itu tidak sadar mereka itu telah dieksploitasi dan digunakan oleh kapitalisme. Nah, jadi ketidaksadaran ini merupakan akibat dari pembunuhan daya kritis dan pengetahuan atau epistemicide yang dikatakan oleh de Sousa Santos tersebut. Saat ini perempuan masih menjadi kaum subaltern, di mana kelompok perempuan masih terus tertindas akibat dari kelompok luar atau kapitalis, dan juga kelompok dalam ataupun kelompok sendiri, yaitu orang pribumi. Nah, perempuan itu masih belum terbebas dari kelompok marginal dan masih menjadi objek penindasan kelas yang dominan dan lebih berkuasa. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku hari ini mengenai penindasan gaya baru pada perempuan dan implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia. Nah, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk diri aku dan juga kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.